Politisi Partai Nasional Demokrat, Nasdem, Ahmad Sahroni mendapatkan sorotan dari warganet. Hal itu usai pernyataannya yang menyebut soal orang tolol sedunia saat merespons wacana pembubaran DPR RI, viral di media sosial. Dalam keterangannya, Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu mengatakan siapa saja boleh mengkritik DPR RI. Namun tidak boleh mencaci maki berlebihan, karena bisa merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia, kata Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat, 22 Agustus 2025. Ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut soal orang tolol sedunia, itu pun ramai dikritik netizen. Bahkan, mantan Wakapolri, Oegroseno pun turut mengomentari statement Ahmad Sahroni itu. Terbaru, Ahmad Sahroni juga ditantang debat oleh warganet yang tidak terima perihal pernyataannya soal orang tolol sedunia. Tantangan itu datang dari warganet bernama Salsa Arwina Hutagalung di media sosial Instagram. Perempuan yang mengaku juara debat di Nanyang Technology University dan mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada itu mengaku murka dengan statement Ahmad Sahroni. Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu Ahmad Sahroni 88 dari partai official_Nasdem. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita pilih juri debat profesional kalau bisa YG internasional, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani? Bertanggung jawab sama kata dua kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu, tolol. Namanya gak tahu diri, duitnya diembat, dikatain, manusia maruk bin gak tahu diri, kata dia. Namun belakangan, Ahmad Sahroni mengaku tak akan meladeni orang yang mengajaknya debat itu. Dia mengatakan ingin bertapa. Ane gak akan ladenin orang YG ajak debat Ane mau bertapa DL biar pinter karena Ane masih blon. Ane ini masih bego, tulis dia di unggahan Instagramnya. Ahmad Sahroni menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI. Ia bahkan mengeklaim, pernyataan orang tolol sedunia yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan. Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan nggak ada, ujar Sahroni saat dihubungi Kompas.com, Selasa, 26 Agustus 2025. Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada objek, ya misalnya, itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol. Enggak ada itu bahasa gue, imbuh dia. Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis, tutur Sahroni. Maka itu nggak make sense kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu, ujar dia. Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia yang kerap dijadikan rujukan dalam wacana pembubaran DPR. Misalnya, Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pernah berusaha membubarkan DPR tetapi gagal, sementara Presiden Soekarno berhasil mengeluarkan dekret pembubaran DPR karena konflik dengan parlemen kala itu. Akhirnya diikut-sertakan masalah ada Gus Dur dulu mau bubarin DPR toh nggak kejadian, malah almarhum Gus Dur yang diturunin. Zaman dulu Bung Karno misalnya membuat dekret pembubaran DPR, itu terjadi karena Presiden dan DPR tidak sama. Maka itulah setelah dibubarin, dibentuk kembali, kata Sahroni. Sahroni mengingatkan, pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi. Menurut dia, DPR tetap dibutuhkan sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan Presiden tidak berjalan tanpa kendali. Emang setelah bubar DPR, terus siapa yang mau menjalankan pengawasan pemerintahan? Kalau pemerintah langsung, misalnya Presiden punya kekuasaan penuh, itu bahkan tidak bisa terkontrol dan membahayakan malah. Maka itu ada DPR untuk membuat balancing, agar republik ini semua tertata, ujar Sahroni. Politikus Partai Nasdem itu pun meyakini bahwa seruan pembubaran DPR ini dimunculkan oleh pihak-pihak yang belum memahami detail dinamika kerja lembaga perwakilan rakyat. Teman-teman yang pengen mau mengatakan bubar itu adalah yang belum mengetahui detail terjadinya, dinamika, apa yang dia ketahui. Sayang, seribu sayang, kalau akhirnya cuma sesaat bilang bubarin DPR, kata Sahroni.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.